Kak Cut, saya bulan depan singgah di rumah nanti ya. Yang betul. Betul, betul. Tanya Bang Nabirong. Mana aja. Betul. Tanya Bang Nabirong. Bulan depan saya sudah beli tiket. Bang Nabirong orang Medan. Bang Nabirong orang Medan Siantar. Tapi Oh. saya pergi bukan dengan Bang Nabirong, dengan yang lain ya. Hmm. Iya iya Bang. Jut. Tagun Kuapli. Dagun Kuapli. Jadi pertama nanti saya kan ke rumah kakak itu dulu. Jangan sebut nama di sini ya. Mm-mm. Di rumah. Tapi bukan di tempat Bang Ismet ya. Di Kan. rumah Abang Tentara, yang tentara. Oh. Jut Nah, apa long kedih hai Bang? kan. Untuk long jawab adro ni. Oh. Jut jut. Long baru mau kau nyanyi oleh baju kauli baru mau kau nyanyi long jawab adro ni. Baru oleh nyanyi ke DU Waceh. Oh nak ne Aceh. Jawab Waceh. Kenapa Man? Harapannya ada pu man tanya jawab Waceh. Hmm. Yang baik tak kau nyolong jenuhnya nya dah pohdroคืน. Hai Bang Long kan bersaksi bacut bah. Enggak bahasa Indonesia kalau bersaksi. Heeh. Iya, jadi pas tanggal 15 bulan 5 itu Bang, itu pingsan. Ya, Ah, jadi dipikir sama suami Cut pun Cut udah nggak ada lagi gitu. Tiba-tiba loh Bang, tapi inilah ya, baik kali Tuhan lah. Makanya malam ini dan hari-hari yang sudah kena kebaikan Tuhan. Tuhan tolong. hmm, Jadi di saat tanggal 15 bulan 5 pagi itu Icut kena apa namanya orang yang udah dewasa ya Bang. Jadi kita punya suami. hmm, Jadi di saat itu Icut nggak berdoa pagi ya. hmm, Jadi bangun tidur Icut nggak bersyukur. Tapi Icut ingat gitu. Pas mandi Icut bilang gini, Bapak sebentar lagi aku mengucap syukur padamu. Terus kayak dibuat sibuk terus gitu ya. Jadi diingatkan lagi Icu belum masak, namanya aja ibu rumah tangga ya Bang. hmm, Disibukkan dengan masak, terus dibuat lagi sibuk sama anak kecil. Icu kan ada anak kecil, jadi ngurus lah si kecil. Jadi tapi sempat Icu buat sarapan nasi goreng, Icut ngantar untuk tetangga. Jadi setelah ngantar tempat tetangga, Icut bilang gini, Bu, kepala aku kok tiba-tiba pusing ya, aku pulanglah Cut. Setelah hmm, pulang, terus anak Cut yang paling kecil minta mau makan katanya, terus Cut suapin. Terus Cut suapin, Cut bilang gini, Teo, Teo makan sendiri bisa nak, mama pusing kali, tiba-tiba pusing gitu. Jadi Cut masuk ke kamar, dia juga ikut ke kamar, terus Cut buat susu, dia golek-golek di kamar Cut gitu juga kan, terus Cut pegang HP, ini kan dibuat lalai gitu. Cut belum bersyukur pada Tuhan pagi hari itu. Jadi Cut cek HP karena kan Cut sekarang kan jualan, jadi Cut cek lah barang jualan Cut kapan masuk gitu kan Bang. Jadi hmm, setelah itu eh, Cut matikan itu HP, Cut simpan, terus Cut lihat terlentang badan Cut, Cut berbaring lah, terus tiba-tiba pusing bener-bener pusing, seakan-akan berputar gelap sekali Bang. Jadi di situ Icut bangun lagi, Icut berusaha seperti ini. Icut bangun, jadi Icut bilang gini, Papa, di saat itu papa anak-anak di rumah nggak kerja. Jadi hmm. Icut bilang, Pah, pusing kali lah, kepala aku kok tiba-tiba pusing ya. Terus eh, oh kurang darah aku rasa itu mah. Icut sering kekurangan darah gitu kan. Jadi setelah itu papanya anak-anak keluar, dia memberi makan makanan apa piaraan yang di rumah. Jadi Icut berusaha bangun itu nggak bisa lagi Bang. Jadi Icut bangun udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi Icut seperti pa minta tolong lah nggak lama. Iya Maya. Terus Icut bilang tolong doakan Mama. Pusing kali kepala Mama udah nggak sanggup lagi. Tiba-tiba di situ Icut udah pingsan Bang. Hmm. Setelah didoakan Icut pingsan. Jadi setelah Icut merasa Icut jatuh, di situ Tuhan menyambut Icut. Tangannya pegang tangan Icut di saat Icut jatuh, tapi nggak tergeletak. Jadi Icut dipegang, terus Tuhan berkata seperti ini, Aku akan datang yang kedua kali, aku akan menjemput anak-anakku.
Terus Cut bilang gini sama Tuhan, itu berbicara tapi dilihat sama suami, itu udah nggak ada lagi, katanya udah dingin kali, udah pucat sekali bang. Jadi Hmm. Tuhan pegang tangan Cut. Jadi Cut bilang gini, ya Bapak kalau ini memang sudah waktunya engkau ambil aku, eh, bagiku itu sangat bersukacita, adalah keuntungan bagiku Bapak. Itu ngomong sama Tuhan, itu Hmm. adalah keuntungan. Tapi jikalau engkau belum mengambil aku, Jadi biarlah papinya di aku mana? Foto papi mana? melayanimu, Hah? mengasihimu Papi Tuhan. dimasuk lihat. Foto papi di Jadi mana mas? setelah itu, Hah? Foto papi, foto. Buka lah. Terus Kak Cut, terus. ya terus kan Bang, itu tangan Tuhan itu nggak dilepas terus di kepalanya itu ada cahaya, itu jelas sekali bang, dia pegang tangan cucu, pegang tangan dia. Jadi kami ngobrol lama, kami ngobrol bang. Jadi setelah dia berkata-kata terus cucu bilang gini, ya Bapak, kalau memang aku belum kau ambil, biarlah aku melayanimu. Cut bilang gitu. Dan terus ditanya lagi sama Tuhan, bagaimana suamiku Bapak? Bagaimana dengan anak-anakku Bapak? Cut bilang seperti itu. Cut tanya seperti itu. Terus Tuhan menjawab, iya, suamimu akan melayani dengan sukacita. Anak-anakmu akan kubuat tunduk, katanya seperti itu. Dan rumahmu akan bercahaya kasih Kristus. Cahaya itu dikasih nampak bang sama Cut, tapi bukan dengan tangannya ditunjuk, dengan karakter wajah matanya itu seperti itu kan. Hmm. Jadi terus dia bilang seperti ini yang terakhir, kata-kata yang terakhir, berjaga-jagalah sebab lawanmu si iblis. Jadi setelah dilepas sama Tuhan, Icet panggil Bapak, Icet panggil seperti itu. Terus di situ baru suami Icet bilang gini, pemikiran suami Icet, bapaknya Icet yang sudah meninggal gitu, dia belum nyambung gitu. Itu Icet lemah sekali. Malah sampai dibilang sama suami, Icet udah disuruh cium, anak-anak udah cium eh, wajah Icut gitu, dipikirnya Icut udah nggak ada lagi, udah pucat bang, itu dingin sekali, dipegang dingin seperti es. Jadi itulah ayat-ayat terakhir yang dia ingatkan, Tuhan ingatkan, berjaga-jagalah sebab lawanmu si iblis. Jadi Amin. itulah bang, jadi sampai sekarang Icut takut sekali kalau tidak berdoa, karena apa, lawan kita si iblis bang. Dan Iya, banyak orang-orang yang tidak suka, terutama ya mantan suami gitu. iya. Setiap ya saya Icut baru-baru ini ngobrol sama mama itu ada sekitar 1 jaman gitu. Mama jujur gitu, mama ngomong gitu kan sama Icut, dia buka semua. Jadi Icut pun pengalaman Icut sama suami yang dulu Icut ceritakan. Iya. Dulu Icut gini-gini, dulu Icut digini-gini kan sama suami di saat Icut memberi uang untuk mama gini, semuanya Icut ceritakan. Jadi situ pun mama terbuka, dan mama pun cerita gini, mama sedih kali, kenapa mak? Itu video call kita ya bang, udah lama kita nggak video call lama, tapi mama di situ mama mau video call. Jadi dia cerita, mama sedih, kenapa mak, anak-anakmu nggak mau mama kasih uang, itu akibat mama tirinya, dibilang gitu gitulah. Mama curhat sama mama udah mau curhat gitu kan. Hmm. Jadi terus mama bilang gini, itu si Walet, namanya Walet ya bang, mantan cut. Jadi dia bilang gini, itu si Walet semalam dia minta fotomu Pit, katanya gitu. Terus lu untuk apa mak? Cut bilang gitu kan, iya mungkin mau dikenain gitu. Terus Hmm. terus itu ceritakan seperti Cut bersaksi ini, terus Cut ceritakan sama mama, mak di saat bulan 5 tanggal 15 itulah kejadiannya. Cut bilang, Cut tiba-tiba masa tiba-tiba pusing terus kayak berputar gitu, tiba-tiba dipikir sama suami Cut udah nggak ada lagi, tapi Tuhan menolong mak. Itu ceritakan bang, Tuhan Mm-mm. menolong. Tuhan bilang Tuhan akan datang kedua kalinya mak, ini akhir-akhir zaman. Cut bilang. Terus mama seperti nggak mau dengar gitu, tapi kayak potong-potong pembicaraan. Tapi tetap Icut dalam hati Icut doakan, kuasa Roh Kudus tarik hati dan roh jiwa orang tuaku. Tuhan, aku tahu dia Amin, mau amin, ke sana ke sini gitu, amin. tanya adik, tanya ini tanya itu, dia nggak mau mendengar sampai habis. Tapi kan bang, tapi Cut sangat bersyukur mama udah terbuka gitu sama Cut. Terus mama bilang seperti ini,
"Eh, kalau bisa berobatlah Pit," kata dia, "pergi ke tempat orang pintar." Di situ itu kesempatan lagi kita kan. Ah, Terus dia ah. bilang, "Mak, Tuhan Cut yang sekarang itu baik sekali," dia bilang. "Kami diberi kuasa karena Cut sekarang menjadi anaknya." Itu setiap Cut bilang seperti itu, Mama potong pembicaraan gitu, Bang. Iya, iya. Jadi tapi puji Tuhan lah Mama udah mau terbuka. Terus Bang dukung dalam doa ya buat keluarga karena Cut pegang firman Tuhan satu orang diselamatkan bahkan seisi rumah. Itu nyata Bang. Amin, amin, amin. Ya nanti banyak hal lagi yang di saat kita ketemu kita cerita. Ya, nanti kami ke rumah bulan depan. Jadi, saya sudah beli tiket. Nanti kalau sudah sampai di Medan, saya telepon. Kami nanti ke rumah. Minta sama abang nanti untuk Sherlock. Harus itu harus. Karena kalian lewat situ nanti jalurnya. Iya, Iya Bang. Nanti tanggal berapa bilang jadi ya biar iya, iya. Ya, nanti Kak Ucut. Nanti. Jadi kalau di sini nggak usah kita bilangin kapan, yang penting bulan depan lah. Mm. Oh, tapi hebat Kak Cut. 2 hari sebelum saya ke sana, saya sudah nyampe di mana. Nanti saya kabarin. Kak Cut, ada pli nggak di rumah? beli nggak ada Bang. Kangen kali sama abangin sama Pelik ya. Nanti kita cari tapi katanya daerah Medan udah ada jual. Bilang sama abang nanti suruh cari lah ya. Nanti kita di sana banyak sharing. Setelah doa nanti di sana baru kami lanjut perjalanan. Ya, Bang Namirong doakanlah Bang. Iya, iya Kak, ya Kak. Aduh, tapi ini kesaksian luar biasa ya. Luar biasa sekali. Jadi artinya kalau yang saya lihat dengar dari Kak Cut ini, kakak harus persiapkan diri untuk dipakai Tuhan lebih dahsyat ini kayaknya. Amin. Sepertinya. Amin. Saya percaya itu. Gitu. Dulu Jadi panggilan itu, Bang, dulu setiap kita ketemu itu terus yang saya bilang. iya. Jangan Tapi belum sia-siakan. waktunya mungkin, Bang. Belum waktunya, masih digodok, masih digembleng. Enggak Bang, gini. Saya setiap ketemu saya marah-marahin. Saya bilang sampai kapan? Bang Namirong, beda loh Iya. Bang. Itu memang nggak di sosmed, itu memang nggak suka jujur. Itu nggak suka di Iya, sosmed. iya, nggak apa-apa. Itu Iya, suka iya. di lingkungan. Iya. Iya, iya. Nggak apa-apa. Itu Itu makanya pokoknya cara Tuhan beda kok, Kak Cut. Betul. Iya. Nggak, saya bilang begini. Keren. Sampai kapan nggak bertumbuh saya bilang. Ayo bertumbuh dan terus menjadi saksi. Maka hari-hari ini ketika awal hari itu beliau Kak Cut sama suaminya naik, itu sangat membuat saya kaget melihat perkembangan iman mereka ya, terutama sekali Cut Fitri. Dulu nggak bisa apa-apa, ketakutan. Sekarang sudah berani cerita tentang kesaksian. Dalam pelayanan juga sudah sangat hebat Bapak Ibu. Cut Fitri sekarang sudah hebat dalam pelayanan ya. Doakan juga Bang, ada orang Jawa kan. Iya. Di sini kita jumpa, doakanlah. Amin. Dika sekarang Pokoknya bagaimana akan dipakai. kabarnya? Dika kadang pulang, kadang nggak Bang, karena pekerjaannya jauh. Jadi kalau off dia ke sini gitu, Kak, aku pulang hari ini. Semalam dia sakit kan. Sakit apa dia? Sakit muntah mencret. Nggak muntah, demam dan mencret. Jadi diare kan. Tapi udah kita bawa ke apa? Daerah mana dia kerja, Kak Cut? Di daerah Johor. Tapi Oh, kadang nggak Johor. tentu, Bang. Oh Kadang gitu. pindah-pindah campnya. Oh gitu ya. Kalau daerah Oke lah. Johor dia singgah ke rumah. Iya, iya. Barang-barangnya penting- masih di sini. Ya. Yang penting dia bisa jaga kesehatan dia lah, kasihan dia di sana. Iya, makanya kan Cuk bilang di sini aja lah, Dek. Tapi kok jauh kali. Terus makanmu gimana? Cuk bilang gitu kan. Nggak teratur. Udah aku beli tempat masak ini, Kak, kata dia. Tapi kan masaknya masak apa? Indomie kan? Cuk bilang gitu. Yang beli, Kak, katanya. Ya udahlah, gimana yang baik ya kan, Bang, nanti. Apa kali awak ya kan? Mm. Gak lah, nanti ada gun kuaplik lahinan deh. Iya, Jet, Bang. Asik. Bunuh si cut mau apa nih guys? Ino, tolong. Oh, gad. Angge Kak Cut mau apa bunuh bang? Bang Pendi, Kak Cut
Cut Fitri cerang tat tagun ku aplik juga, mangat tat tagun ku aplik juga. Oh, Kemarin itu Bang ada orang Malaysia juga datang ke sini. oh, Jadi dia minta buat kuapi, Cut buat. Kebetulan ada adik Cut di sini. hmm. Jadi Cut mau nanya sowan? Adik kandung. Oh, Oh, nyan Bang kan Tuhan yang berbicara ngelung. betul. Yang ku ceritanya nah, jih lah. Oh, Jam belum doa keji. Habisnya 2 minggu nyata kemuliaan Tuhan. Luar biasa Bang. haleluya. Get Kacut, kamu doa sabi Kacut supaya Kacut dipakai Tuhan secara luar biasa menjadi saksi dan tetap semangat. Berkat-berkat Tuhan akan mengalir, berkat Yehova Yireh akan mengalir menyertai Kacut sekeluarga. Tetap semangat dalam Tuhan, dalam pelayanan. Jangan jemu-jemu untuk bersaksi. Amin. Lakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Amin. Ya, nah, Amin. Kacut sudah banyak sekali mendengar kesaksian. Setiap kita ketemu, saya selalu memberikan kesaksian yang membangun kepada Kacut dan suami. Dan itu pasti terjadi. Saya sangat percaya, saya sangat yakin. Dan hari-hari ini saya mendengar bagaimana adik kandung yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Saya tidak tahu kalau Cun Mona itu adikmu, Kacut. Adik Kacut Fitri itu. Bang, jih na orang Tuhan atau peman. Oh, kebahayaannya karena itu hinan menteng-menteng ada lagi itu leh. Ngan ke pegangan je kan long ketekat kak kata je. Mang ko pegah neco ile jazah rono be. Betul. Hai, untuk long kan saya kan hampir ke sana ke Medan nih. Nanti saya ke tempat Kacut Fitri, suruh dia datang. Nanti saya kasih masukan-masukan ke dia ya. Nah, kita ingin dia jangan main di media sosial. Kalau main di media sosial jangan berbicara tentang iman. Sama seperti Kacut. Galak tak je lagi-laginya. Oh, kayaknya yang kamu paleo. Ngan ke je si pemain TikTok nah. Oke, nanti kita ketemu di Medan ya. Jit bang je. Agak. Ada lagi yang mau disampaikan? Halo, Pak Paul. Shalom, shalom. Salam. Ini Cut Fitri yang itu ya, yang dulu pernah geger itu ya. Betul. Iya Pak. Saya pernah kayaknya pernah sama Bapak juga ya kan. Luar biasa nih Cut Fitri nih, ngeri nih. Apa kabar Cut Fitri? Puji Tuhan Iya, Pak, Pak. baik. Luar biasa nih. Izin aku boleh izin bentar. Aku Boleh, mau tanya boleh. sama Kak Cut Fitri. Boleh. Itu kesaksian Kak Fitri itu mendapat apa dari mimpi ya? Ada berjumpa dengan sosok Tuhan yang enggak seperti Tuhan ya? Nah, itu di saat kapan? Sebab kalau mimpi kita setiap tahunnya itu pasti kita dikasih penglihatan. Tapi yang saya kesaksian baru itu saya waktu saya pingsan. Pingsan. Kira suami saya Itu- pun saya udah nggak ada lagi. Oke, ciri-cirinya tadi kan ada di kepalanya cahaya. Habis itu Iya. itu ada dia pas kakak mendapat penglihatan itu sosok itu memperkenalkan dirinya. Kalau saya nggak Bahwa- pernah menanyakan sebab saya panggilnya Bapak Tuhan Yesus. Dan sosok itu pun nggak memperkenalkan dirinya gitu ya? Enggak, dia panggilnya Bapak. Dia panggil saya Bapak. Oke, siap. Aku cuma naik tadi mau nanyakan itu ke Kak Fitri sih, Oke, siap. karena ya, adalah rahasia. Rahasia apa tuh Bang? Coba bisa jelasin. Sebab karena saya sangat yakin itu Tuhan Yesus. Sebab bukan sekali saya jumpa tapi sering. Iya, ngerti. Di saat Ngerti. Aku Sedih, di saat saya lagi merindukan kedua putri saya, itu pasti di saat saya dihina Tuhan hiburkan melalui ngerti. penglihatan. Aku bukan bilang penglihatan Kak Cut itu salah, tapi
aku hanya memastikan juga karena dalam mimpiku pun hampir sama sosoknya, tapi ada beberapa bilang itu ini katanya. Ya sudahlah, aku cuma memastikan apa juga karena aku pun pernah dapat mimpi sosok yang sama kayak gitu, tapi nggak memperkenalkan diri karena ada yang bilang harus, karena kalau dikatakan Yesus dia memperkenalkan dirinya. Sempat terdiam juga aku mendengar ada orang mengatakan itu. Betul juga, tapi kan waktu Kak Fitri bilang dia mengatakan nak sama Kak Fitri kan sama juga dengan aku gitu. Tapi beberapa kejadian memang pasti beda. Tiap-tiap orang mendapat penglihatan. Ya. Saya bisa tambahkan nggak, Bang? Ya. Mertua saya yang perempuan pun seperti itu, tetapi dia memang bukan Kristen ya. Ya, mertua saya ini kan masih Konghucu ya. Tidak memperkenalkan diri juga dan yakin sekali dia bilang itu Yesus karena dia ngelihat dan kata-katanya sangat lembut dan dia memperkatakan satu kata dan ternyata itu ada di dalam Alkitab gitu. Nah, saya bilang lah itu kan isinya Alkitab ini, saya bilang. Iya, dibilang. Nah, jadi betul tidak memperkenalkan diri juga gitu ya. Maksudnya aku adalah, tapi secara ini mertua saya langsung tahu itu dia siapa gitu. Jadi gitu. Karena betul Pak. Tapi kan gini, aku sempat meragukan mimpiku juga karena ada yang bilang itu kalau nggak memperkenalkan diri katanya itu sosok yang lain gitu kan. Meragukan juga aku jadinya kayak apa? Malah aku iyakan pula omongan orang kan. Bang, Gitu. maaf aku tambahin ya. Bang apa sih namanya? Nih, Benyamin. aku pernah loh mendengar suara yang berbeda gitu. Jadi di saat hatiku galau, itu si iblis mau loh. Aku mendengarkan suaranya. Bahkan kalau si iblis perbuatannya itu menyuruh kita perbuatan tidak baik. Aku disuruh gantung diri di saat aku galau. Tapi Roh Kudus mengingatkan, engkau anakku, engkau anakku. Saya tersentak di situ. Saya tersentak, saya sadar, iya Bapak, aku anakmu. Aku nggak akan bunuh diri. Di suara satu kasar, di suara satu lagi sangat lembut. Jadi kita bisa membedakannya. Di saat pun Tuhan berbicara kepada kita, itu sangat lembut. Kasih dia itu luar biasa. Bahkan dia bilang, kau anak yang kukasihi. Itu lembut sekali Bang suaranya. Makanya saya yakin itu Tuhan. Iya, sampai situ aja Bang. Oke. Pak Erik. Halo Pak Erik. Pak Eri. Oh, Pak Eri nggak ada kabar, nggak ada suara. Pak Paul. Shalom. Salam. Lanjut Pak. Luar Ada biasa nih yang bisa ini ya, makin luar biasa. Amin. Anak-anak gimana nih? Nah, saya boleh tanya sama Cut Fitri ya. Anak-anak gimana nih, Cut Fitri? Udah kumpul sama kamu? Belum Pak. Halo, selamat pagi Bang. Ya, jangan takut ya. Karena firman Tuhan berkata, satu orang diselamatkan, seluruh keluarganya akan diselamatkan. Kamu doa, kalau perlu puasa dong buat anak kamu. Pasti nanti Tuhan akan kumpulkan kamu dengan cara yang ajaib. Percaya saya sudah melihat semua orang yang saya baptis, yang tadinya dia dianiaya sama bapaknya atau sama ibu atau sama suaminya ya, pasti akhirnya kembali kumpul, anak-anaknya bisa kumpul sama dia. Itu ada satu istri anggota DPR, tuh istri ketiganya anggota dewan itu ya, nggak boleh ketemu anaknya, akhirnya bisa ketemu anaknya sekarang ya. Itu udah sampai diusir, udah sampai waduh, sampai ngeri-ngeri itu, akhirnya bisa kumpul ya. Semua sudah lihat banyak ya, pasti dikumpulkan, pasti Tuhan menangkan, jangan takut. Amin. Ya doa, kalau perlu puasa ya, itu apalagi kamu sudah punya pengalaman rohani ya begitu, harus yang mantep. Puasa Pak. jangan takut ya. Puasa buat anakmu khusus, minta kumpulkan dengan anakmu bilang. Memang Yakinin dan percayailah apa yang sudah didoakan oleh Mbak Kit Fitri itu Bang ya kan. Yakinin dan percayain. Tuhan pasti akan menjawab
permintaan pada Kak Cut Fitri bahwasanya kedua anaknya akan kembali kepada pangkuannya. Amin. Pasti itu. Ya, Itu iya pasti Bang. percaya saya ya. Tuhan pasti Iya. akan kembalikan anakmu karena ya itu sudah janji firman Tuhan. Seluruh keluarga pasti kamu akan diselamatkan. Itu harga yang harus kamu bayar. Memang sekarang ini kamu harus menderita. Nggak ada ibu baik juga sama anaknya ya. Nah, tapi ini harga yang harus kamu bayar supaya kamu nanti lihat dan melihat bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus menjawab doa, bahwa Tuhan Yesus berkuasa daripada siapapun yang bisa menghalangi kamu, nggak ada yang bisa ya. Saya kok yakin sekali itu. Luar biasa nih. Ini sekarang kalian kroni dong, nih kumpul nih, grup Aceh ya. Grup Aceh. Iya Bang. Grup Aceh kami sama-sama kata langsa Bang. Iya, grup Aceh nih kalian kumpul nih, makin solid ini ya. Amin. Waduh. Saya Kampung Jawa Harusnya Belakang Bang. kamu bikin yayasan nih, grup Aceh nih. Bikin Bang Ferdi, komunitas. Kampung Jawa Belakang juga depan Min Langsa. Kak Cut Oh, Fitri ini antara Pak Eri Sidoarjo orang antara Langsa Meranti. Ya, Pak Eri orang Aceh. Bukan, bukan. bukan. Campur. Oh iya iya. Mama Aceh, awak Cunda, bapak Tapanuli. Siap, Itu siap, ada siap. Pak Putu juga ya. Grup Aceh tuh tambah banyak loh, gila tuh. Tambah Iya. banyak loh grup Aceh. Dulu saya juga ada baptis orang namanya, aduh Eka siapa yang namanya ya, itu ada di Bu Eka juga ya. Dan Sekarang tahun di mana? 2016, Sekarang apa dulu? Pak Paul, sekarang di mana? Hah? Eka itu di Jakarta. Di Jakarta, di Bogor. Di apa namanya? Cijantung. Oh, ada nomornya sama Pak Paul? Kelihatannya istriku masih punya ya, karena masih sering kontak dulu waktu pertama-tama kami di Belanda itu masih sering kontak. TikToknya Ya, ada? ya supaya kalian kumpul ya, supaya Siap, kalian kumpul ya. Siap, siap. Aduh, harusnya kalian bikin satu apa ya, komunitas gitu loh, komunitas Aceh. Ada Pak Paul, Seluruhnya, ada. Som. Ada Pak Paul. Iya. Kumpul-kumpul Kita- itu Pendi, itu domba-domba yang Pak Paul, bercerai-berai itu. kita Sebab banyak sekali orang Aceh itu yang cuman dia nggak tahu mesti ke siapa kan. ya Pak Paul itu memang itu ada, tapi kita kan tidak bisa publikasikan ya. Ya, Dan belum bisa juga kita kumpulkan yang seperti yang Pak Paul bilang karena menyangkut beberapa hal. ya, ya, Tapi ya. kita terus Tapi paling nggak berbicara lewat media sosial, menguatkan satu sama yang lain. Amin. Dan ini ada petobat baru juga yang saat ini di tempat Kak Cut Fitri. Nah, sering nginap di rumah. Oh. Ya mereka yang inilah. Kita lagi berupaya banyak hal lah ya nanti saya bulan besok ke Aceh Pak Paul, dan nanti saya akan mampir di tempatnya Kak Cut Fitri, nanti kita banyak bicara di sana. luar biasa, Pendi. Kamu itu memang kelayakannya spesial. Aduh. Pak Paul, Ya, ya. saya lama nggak bicara sama Pak Paul ya. Pak Paul, saya mau nanya kepastian nih, saya belum dapat kepastian. Terakhir Pak Yudi Mulyana itu sebenarnya dia dibaptis apa enggak sih Pak? Dibaptis dong, udah dong. Pas terakhir Terus kan mau, dia kan dipaksa bersyahadat sama grupnya NU Cirebon itu kan. iya, Sembunyi di pesantren. Apa itu pesantren apa itu? Yang iya, darah-darah yang lari-larian, yang dia lari-larian tinggal di mobil Ya. yang, Ya, terus dia dipaksa bersyahadat sama grupnya mereka. ah, Tetapi kan terus kan dia syahadatnya disalah-salahin. Si Hani kan tahu tuh, Hani Christian kan. Itu syahadatnya palsu, itu bohongan, sengaja disalah-salahin kata Hani kan. Nah, tetapi itu juga kesalahannya Yudi Mulyana. Kalau waktu itu dia langsung aja straight, ya paling dia masuk penjara. oh Tapi gitu. ya Tuhan akan pulihkan dia total sampai keluarganya semua. Masalahnya dia waktu itu dia nggak berani straight, ya kan? Karena terlalu banyak ya, mungkin banyak karena dia mikir anaknya juga segala macam. Jadi dia syahadat disalah-salahin, tapi kan malah jadi salah. Jadi orang Kristennya juga nggak percaya, orang Islamnya juga tetap ngamuk kan. Iya. Jadi saya bilang, Pak Yudi salah. Kalau orang kita nih Pak Yudi saya tahu tidak menyangkal Yesus, tetapi jangan kalau orang sudah prank begitu, Pak Yudi harus jelas warnanya.
Karena Tuhan kita itu pasti luar biasa. Jangan takut kalau sudah begitu. Ya memang itu adalah salah satu hikmat yang Tuhan berikan kepada Pak Yudi, karena dia kan ngerti tentang Islam kan. Jadi disalah-salahin Iya, ya. Tapi kan ketahuan, akhirnya kan sekarang serba bingung kan. Serba bingung. Karena si Haninya kan memang sudah dendam sekali sama Yudi. Bahkan si Moko Ginta kan udah mau penggali ya. Makanya waktu itu Iya. saya viral, saya bongkar semua ininya, rekamannya itu supaya Iya. jangan sampai dibunuh. Gitu. Ya. Tapi itu akhir hidupnya dia masih kontak, bahkan adiknya tuh masih kontak-kontak dengan saya kok dulu sampai akhir hidupnya itu. Dan dia berterima Iya. kasih karena Rohani bisa kembali kepada Tuhan. Dulu dia tuh sudah aneh, dia tinggal waktu dia kan adiknya Buddha ya. Waktu Hani itu katakan masih Islam itu aneh ya. Dia seperti misahin diri dari keluarga. Tapi sekarang Hani Yudi Mulyana ya, si Yudi katanya dia. Iya. Dulu aneh nggak mau kumpul sama keluarga. Setelah dia kembali kepada Tuhan Yesus, Yudi Mulyana mau dengan keluarga kumpul. Luar biasa sekali. Iya. Iya, luar biasa. Itu saya terakhir itu nggak ngikutin, Pak, karena saya keluar dari Zumangelion ya. Waktu itu kan kita ngurusinnya di Zumangelion ya. Iya kan ya? Iya, kita tiap malam sama dia, kadang dia ada di mobil tidur, kasihan ya. Kasihan dia. Kasihan sekali. Itu kita support dia. Nah, Iya. karena terakhirnya dia tangkap itu ya, dia salahnya di situ. Dia salah, saya bilang, aduh Pak Yudi salah. Itu kan strateginya dia, tapi dia salah. Iya. Itu strateginya dia salah ya. Tapi ya akhirnya dia berakhir di tangan Yesus ya, tapi ya. Iyalah, tetap nanti Tuhan selamatkan. Ya, Tuhan selamatkan dia. Tapi ya itu tadi ya, dengan segala penderitaan ya. Orang kalau sudah tinggalkan Yesus, ketika balik kan ya harus bayar dengan darahnya kan, dengan dunia sendiri kan. Iya. Dia memang kalau orang sudah pernah tinggalkan Tuhan, nyangkal, lalu dia kembali, ya semuanya pasti yang kayak Petrus itu kan. Udah sangkal, murid-muridnya pada kabur, ya, mereka bayar dengan darahnya mereka semua kan. Betul. Apalagi dia bukan orang biasa, Pak. Dia pengurus di sono kan dia. Betul. Nah, itu. Penatua kan, penatua Jepang kan. Iya. Sudah pendeta lu, dia sudah pendeta muda lu. Ya kan, guru agama pula. Jadi ya pasti bayarannya itu tadi semua ya. Siapa lagi itu si Agustan kan kembali pada Yesus juga kan. Terakhirnya ya. Kembali pada kan saya doakan kan. Saya doain kan. Iya. Yang waktu itu dia terakhir nggak ada yang jenguk dia kan. Akhirnya teman-teman kasihan juga. Aduh, gitu iya, saya tahu itu Pak Paul. Dapat 3 itu ya, Yudi Mulyana. Sebenarnya ada satu lagi, cuman off the record ya. Oke. No problem, Pak. Yudi Mulyana, Agustan sama Ali Makrus ya. Ali Makrus. 3 ya, bisa kita kembalikan pada Tuhan Yesus semua ya. Tuhan Yesus baik. Iya. Amin. Di akhir. Mereka mengakuinya di akhir hayat mereka itu sangat luar biasa. Iya, di akhir hayatnya semua. Iya. Gue nyari semua ya. Tolong semua ya, gitu. Iya, tertolong mereka. Tuhan sayang berarti sama mereka. Iya. Kalau Agustan itu memang kasihan ya. Kalau Agustan itu memang kasihan. Iya. Ditinggal sama pendeta seniornya dia. Nah, sahabat-sahabatnya Agustan itu waktu di GPPS itu semua itu sahabat saya semua, teman baik semua. Kenal semua saya. Kebetulan satu alma mater dengan saya. Satu alma mater waktu sekolah teologinya ya. Iya. Gitu. Jadi aduh kasihan itu Agustan itu kalau nggak ceritanya itu ya, dikhianati. Kayak Hani Krista juga sebetulnya kasihan ya, dia sampai kolaps ya, dikhianati sama pendetanya ya. Sakit hati sih sebenarnya kalau kita lihat akar pahit semua. Akar pahit. Nah, cuman Hani Krista itu kan akhirnya kan dia mengeraskan hati, makanya anaknya mati. Iya. Nah, si Agustan kalau dia terusin dan sampai punya anaknya pasti mati. Malah istri sambungnya mati ya. Istrinya. Iya. Tapi Zeldanya tuh kuat sekali ya. Waktu makanya saya bilang kita masih kontak ya dengan anaknya si Zelda ya. Oh gitu Pak. Iya.
Ya, nanti Ada yang bimbing ya Pak ya, ada yang deketin terus ya, jangan sampai itu Pak. Enggak, terus kita bimbing pokoknya sampai Ya, kamu ada. Dan kemarin kita itu ya, Zelda adik-adiknya semua kita kasih tas, kasih sepatu, kita ragati semua. sip, keren Pak, keren Pak. Walaupun Pak Paul jauh, tapi masih bisa pantau lah ya dari teman-teman di sini ya. Pantau, kita kan ada orang-orang ini. Nanti Iya, ibunya Zelda pun, istri pertamanya Agustan pun kita kontak terus. ya, Kalau keren Pak. namanya. Tetaplah melayani Pak, walaupun jauh Pak, sama orang-orang di Indonesia. Solid ya. Iya. Dengan Pendi, dengan Benar, Pak. ini, yang semua TikTok. Harusnya kita itu terus ya bisa berjejaring, solid ya. Aduh, Ya. pasti Tuhan berkati. Saya pengen kayak dulu loh Pak Paul. Iya. Dulu kan ya kita tahu Samuel itu Oneness, kita tahu ini Metatron, Metatron. Baik, kok. Ya kita tiap malam ngobrol ngumpul tiap malam gitu. Tidak ada seperti sekarang gitu kan. Saya nggak ngerti ya kenapa sekarang kayak gitu Iya, ya. nggak ngerti lah Pak. Keegoan itu Pak, ego Pak. Isi bensin Ego. dulu ya, sebentar. Isi bensin dulu sebentar. Oh iya Pak, ya Pak. Lanjut. Bang lanjut. Pendi. Iya, lanjut. Siap Pak Paul, siap. Mana Cur Fitri tadi? Turun katanya mau istirahat, mau tidur. Iya, biarin. Oh, siap. Pak Erik, Ya Bang Pendi. Nanya. Ya, lanjut Bang. Pak Erik. Ya, bagaimana? Ya. Kalau kita dapat penglihatan tapi meragukannya kayak apanya? Dampaknya. Kalau saya dari tadi mendengar, memperhatikan panggilan Tuhan Yesus terhadap Kak Fitri, dan iman Kak Fitri semakin bertumbuh, Amin. dan itu juga firman itu ditaburkannya kepada saudara kandungnya, yaitu adiknya, sudah mulai berbuah itu. Amin. Dan itu pasti nyata bagi kita yang percaya sama Tuhan Yesus, maka kita akan diselamatkannya, dan dia akan menyediakan rumah bagi kita untuk di surga nanti di hari kelak. Amin. Ya, itu Bang. Saya yakin dan percaya, saya yakinin itu. Saya yakinin Pak dan Erik. percaya. Iya Bang. Pak Eri, aku Ya. boleh nanya, kalau kita dapat penglihatan seperti yang macam Kak Fitri tadi, aku kan ada pernah juga kan, tapi aku sempat gara ada dengar omongan orang, tapi aku jadi ragu dengan mimpi itu kayak mana dampaknya. Nah, mengenai mimpi, itu tinggal kita meyakinin makna daripada mimpi itu Bang. Tanya pada hatimu, dalam keadaan tenang tanpa ada pengaruh apapun. Berdoa kau minta sama Tuhan, supaya itu semakin diterangkan hati dan pikiranmu, maka akan terbukalah pintu bagimu. Semua jalan pasti akan terbuka. Yakinin dan percayain. Maka dia bilang Tuhan Yesus, ketuklah pintu, maka akan kubukan pintu bagimu. Mintalah padaku, maka akan kuberikan kepadamu. Sangat jelas itu. Tuhan Yesus sebutkan itu. Sangat jelas. Sangat jelas Bang. Maka ketika kita dapat mimpi, saat kita tenang, cuci muka, berdoa, minta sama Tuhan, pasti akan malam selanjutnya atau 2 hari kemudian pasti akan datang mimpi lagi, pasti. Ya, gini Bang Benjamin, siapa Bang? Benjamin. Aku Dante nih, Bang. Dante. Dante yang biasa di situ kan, sama si itu kan. Bang Andrew. Iya kan. Iya. Iya, Oh iya. dulu. Kenapa rupanya kau Bang? Ada itu waktu. Jadi gini sih sebenarnya Bang Dante. Ujilah roh itu gitu ya. Nah, berdoalah untuk itu. Nanti Tuhan akan memberikan apa ya sih yang harus kita lakukan gitu. Tanda-tanda. Nah, apakah Abang sejahtera dengan mimpi itu gitu kan? Nah, itu juga perlu kita Sangat tenang di mimpi. Nah, iya. Itu. Lalu
Lalu itu nanti akan terlihat, Bang. Apa yang Abang akan Anda temui, akan Abang lakukan, atau apa Abang yang alamin itu nanti itu akan baru Abang sadari bahwa itulah ternyata apa yang Abang mimpikan. Tapi tetaplah berdoa untuk itu biar Tuhan pimpin kepada kehendak Tuhan. Kita nggak tahu kehendak Tuhan dari mimpi itu apa. Karena mungkin maknanya mungkin belum jelas nih Bang Dante. Gitu. Di abangnya gitu kan. Belum ngerti banget nih apa sih maksudnya Tuhan untuk itu gitu. Nah, ya, kalau kayak gitu berdoa aja nanti Tuhan akan pimpin kok. Tetap saja berdoa. Tuhan akan pimpin kemana yang Tuhan akan mau bawa Bang Dante. Gitu Bang. Iya. Karena di mimpi itu memang seperti ada tadi yang sosok yang sama seperti yang dijumpai yang di penglihatannya Kak Fitri tadi. Tapi memang kayak kalau mimpiku seperti apa ya, ada clue tapi kejadian yang kayak macam bencana gitu dia. Ya. Dia memang ada clue untuk mau memerintahkan aku untuk kalau ada yang bilang menafsirnya ya, menerjemahkan mimpiku. Kalau di mimpiku itu ada yang pas aku di tempat itu betul-betul seperti hidup aku apa sih itu. Asli, aku ceritakan dikit. Dia aku terasa seperti hidup di seperti dunia nyata di mimpi itu. Kulit terasa, aku tampar, ku jambak, ku rasakan rambutku, napasku ku rasakan gitu. Kayak macam hidup di mimpi itu aku beneran tubuhku. Aku sampai nggak yakinnya kan berusaha keluar dari mimpi itu karena aku sadar posisi tidur. Dekat aku kan ada mama bapakku. Tidur aku di tengah-tengah bapak mama sama mamaku. Nah, karena udah nyerah aku untuk mau keluar dari mimpi itu. Aku tidurlah ada di sebuah tempat padang rumput, aku sambil pakai handset denger lagu kan. Nah, gak lama kemudian datang ada orang berjubah putih, wajahnya dipenuhi cahaya gitu. Dia dibangunkannya aku sekali kan. Nak, katanya bangunlah, pergilah ke gunung sana katanya kan. Gunung yang nggak pernah aku jumpa aku dapatin dan orang pun tidak pernah ada ke sana, tapi terlihat mata. Nah, di situ aku abaikan kan karena nggak orang asing, gue kira entah apa ini orang ganggu aja pikirku kan situ kan, dan mimpi tidur lagi aku. Nah, dua kalinya dibangunkan aku. Nak, bangunlah, pergi. Itu di pertama kali ada dikatanya bangun nak, pergilah ke gunung sana karena akan terjadi bencana katanya kan. Yang keduanya itu jadi peringatan. Habis itu dibangunkannya lagi aku, bangunlah nak katanya, pergilah ke gunung sana karena akan terjadi bencana katanya. Nah, di situ aku memang kusikut tangannya karena kesal aku kan, gak kenal aku dengan orang itu. Karena aku lagi tidur. Habis itu tak lama kemudian ada sebuah benda bercahaya. Apa dasar aku tidur itu silau. Tapi aku bangun bisa kulihat benda itu. Orang-orang aku tengok kesilauan. Cuman aku yang bisa melihat di mimpi itu. Nah, dia bentuknya seperti kayak macam benda kayak macam rudal lah, roket gitu. Nah, jatuh ke arah sebelah kiri tempat aku tidur itu, sebelah kanan kalau nggak salah. Karena kan posisiku terlentang ke sebelah kanan gitu. Nah, dia jatuh ke sana, radius ledakannya itu sampai mendekati ujung kakiku, hampir mau kena kaki. Ya. Nah, aku sadar, teringat aku omongan orang tadi yang membangunkan aku. Bergegas aku mau pergi ke arah gunung itu, bisa pun aku tahu itu nggak bakal aku dapati gunung itu. Gitu. Lari, pergi aku sana, ada mobil ku perbaiki, baru aku kendarain. Bisa pun aku awalnya berpikir, loh bagaimana aku bisa perbaiki mobil, bagaimana aku bisa naik mobil kayak gitu kan, karena aku nggak, kalau aku sadar aku nggak pernah belajar naik mobil gitu kan. Nah, pergi tapi nggak lama kemudian aku berpikir ingin memperingati orang untuk menyelamatkan diri, karena cluenya itu 2 kali orang yang berjubah putih itu membangunkan aku, memperingati aku. Di situ aku tanya. Jadi aku pergi, yang pertama kali itu di atas bukit yang aku peringatin.
Tapi situ aku ditertawakan apanya sama orang-orang di atas bukit itu. Karena mereka mengatakan takkan ada bencana yang sampai ke tempat di atas bukit itu. Karena bukit itu tempat aman. Di situ aku terdiam. Nah, balik aku lagi, habis itu aku tengok ke langit gelap. Gelap, enggak ada suara apapun, tapi gemuruhnya kencang, bergetar. Menyebabkan getaran di tanah. Nah, aku situ tersungkur sampai nangis lah bisa dikatakan di situ. Tak lama kemudian posisiku tidak lagi di tempat itu, sudah berpindah di atas gunung yang diperintahkan sama orang yang di mimpi itu. Nah, aku sadarnya, dan satu lagi paling kaget aku, Bang. Letak posisi aku tidur dengan gunung itu sangat dekat. Aku lihat. Gimana aku bisa tahu? Karena aku lihat ada bekas handsetku yang rusak dengan tempat pemutar musikku. Loh bagaimana? Aku gini, loh bagaimana bisa sedekat ini gunung ini? Kan gitu. Karena setahu gunung itu tidak pernah ada orang dapatin. Tapi dilihat mata ada. Tapi nggak pernah ada orang dapatin. Ilmuwan apapun, penemu sejak apapun nggak ada bisa dapatin. Gitu. Nah, satu lagi memang aku dikatakan orang yang bangunkan aku tadi, yang berjubah putih sama wajahnya dipenuhi cahaya itu, dibilangnya aku, kenapa kau begitu bebal tidak mau mendengarkan perintahku, katanya, nasihatku gitu. Di situ memang tersentak juga aku di situ, bebal dikatakannya. Habis itu memang aku satu lagi aku paling bandelnya, berusaha aku melihat wajahnya karena dipenuhi cahaya itu kan, tapi aku hanya samar-samar aku tengok dia tersenyum sama aku di situ. Iya ya. Samar-samar. Nah, nggak lama kemudian disuruhnya aku dimintanya aku mengikuti dia pergi ke suatu tempat. Memang paling uniknya, yang paling menakjubkannya di atas gunung itu aku injak rumputnya itu lebih halus daripada sutra di situ. Lebih halus daripada sutra. Sampai aku memang mau tidur aku di dalam posisi di situ. Tapi aku ingat harus mengikuti karena nggak mau lagi terjadi kedua kali aku ngeyel. Yang pertama kali sudah cukup gitu kan. Aku ikutilah. Ya, gitu kira-kira mimpiku, Bang. Gitu ya. Ya. Udah lama itu, Bang Dante? Udah lama, waktu kuliah. Itu masa-masa depresi juga sih di situ. Oke. Ada Bang Eho. Salam, Bang Eho. Salam Bang Eho. Nona Bano, salam. Tapi memang yang Shalom, ada Bang pas kutanya, Bang pas Pendi, kutanya Bang yang Benyamin. Salam, Bang Eho. Ya, lanjut Pas Bang. ada kutanya sama pendeta, mereka cuma bisa menafsir gunung itu, apa katanya? Kembali kau beribadah, katanya, baca Alkitabmu berubah, katanya. Tapi kalau mengenai bencana itu nggak ada yang bisa, belum ada yang menafsir. Ya. 2 kali bencana itu katanya di mimpi itu. Karena kan bencana itu nggak tahu, entah itu hal yang terjadi pada kuku kemudian hari atau kepada dunia ini, kan nggak ngerti gitu. Iya. Bisa jadi bencana itu bukanlah bencana alam seperti yang kita lihat, seperti biasa, betul. Tetapi ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita atau keluarga kita. Kemungkinan perubahan hidup yang tidak kita sukain gitu ya. Kalau ibadah ya kita tidak tahu itu, tapi tetap berdoa sajalah, tapi tetaplah mendekat kepada Tuhan. Masalah dibilang itu gunung itu adalah kembali kepada Tuhan, ya bisa juga gitu ya. Tetapi intinya tetaplah berjaga-jaga, itu sih menurut saya. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam perjalanan hidup Abang, karena kita tidak tahu cerita perjalanan hidup kita Abang gitu ya. Tapi Abang saja yang tahu gitu. Dan segala rencana-rencana yang Abang lakukan itu tetaplah bawa dalam doa, itu aja menurut saya. Oke, lanjut. Silakan. Makasih, Pak.
Paul. Ya, menarik ini Bang kalau berbicara mimpi nih. Tapi gimana ya membedakan antara mimpi dengan penglihatan ini sebenarnya? Berbeda ya kasusnya Bang Dante sama Kak Fitri ya. Beda. Kalau Kak Fitri itu dia di dalam pingsan ya. Kalau Dante itu kan asli dia itu kan bermimpi gitu ya ketika tidur. Kalau Kak boleh aku izin karena tapi agak sedikit sesuatu yang aneh ketika aku ini bukan mimpi yang biasa aku mimpikan ya. Karena pada saat aku bangun itu keadaan seperti kehabisan orang yang kehabisan nggak oksigen gitu loh. Jadi pada saat bangun tarik napas kenceng aku Pak Paul. Bangun di situ. Aku nggak ngerti posisi itu kayak bagaimana bisa apanya. Karena kalau mau dikatakan pun mimpi, kalau mimpi biasa ya, seharusnya pada saat nyentuh sesuatu, aku merasakan badanku pada saat tidur. Itu biasa. Bahkan sekarang pun bergerak aku masih bisa merasakan. Tapi pada saat mimpi itu, rasanya seperti badanku berpindah ke mimpi itu gitu. Macam hidup di mimpi itu. Dari kulit terasa, makanya kok aneh gitu. Makanya pada saat bangunnya itu aku orang yang kayak paru-parunya kehabisan napas baru lari udara kencang-kencang gitu. Kayak gitu. Ya. Lanjut. Jadi kalau orang ini nambahin ya, Bang Bendi. Jadi orang kalau mimpi atau pingsan terus dia melihat sesuatu itu bisa, itu namanya bagian dari alam bawah sadar kita. Ya, tubuh kita ini ya Tuhan memberikan kepada tubuh kita ini sebuah kemampuan spiritual yang namanya SQ, spiritual quotient itu ya. Nah, kadang-kadang tubuh kita dalam kondisi tidak sadar ini, maka dia bisa ya dalam kondisi tidak sadar. Nah, itu yang namanya mimpi. Namun karena ada banyak sinyal-sinyal, maka harus diuji, ya kan? Nah, penglihatan juga sama. Orang kalau apa bedanya mimpi sama penglihatan? Kalau mimpi dalam keadaan tidak sadar, kalau penglihatan kita lagi sadar, duduk. Lalu kita tiba-tiba melihat sesuatu. Kita dalam kondisi sadar, ya. Nah, kalau dalam penglihatan ini juga sama. Itu adalah sinyal-sinyal produk dari amigdala kita. Nah, karena kita punya kecerdasan spiritual itu tadi, sehingga kita bisa menangkap sinyal-sinyal itu dan menginterpretasikannya. Nah, kalau kita tahu itu, maka kita waktu menguji mimpi dan atau penglihatan itu jadi lebih gampang. Kita jujur sama diri kita sendiri bahwa kita tahu itu adalah produk amigdala. Misalnya nih, kita terlalu capek. Kalau saya itu saya amatin. Kalau saya lagi demam, pasti mimpinya saya adalah mimpi ngerjain soal-soal matematika, nggak kelar-kelar gitu loh. Banyak kali nggak kelar-kelar. Kalau lagi demam itu begitu, atau ngerjain soal nggak kelar-kelar itu. Nah, jadi itu tidak berarti apa-apa. Tetapi ada saya mimpi berkali-kali, ya. Ada satu mimpi tentang apa begitu kan. Ternyata itu juga tidak berarti apa-apa, itu hanya bunga tidur karena saya di dalam tekanan, ya. Saya lagi terlalu lelah atau stres, depresi. Namun ada satu mimpi yang khas. Nah, pola itu saya amatin. Misalnya waktu mimpi saya pergi ke Eropa itu ya. Itu saya ngimpi itu 7 kali, ya. Mimpi yang sama persis, tempatnya sama persis. Saya pernah tinggal di tempat yang sama persis di tengah hutan itu di sebuah resort di Jerman, di Bremen itu ya. Persis kondisinya seperti itu. Jadi waktu saya masuk ke sana itu kayak deja vu itu ya, kita ngerasain. Nah, itu adalah sebuah mimpi yang dengan konfirmasi. Nah, ada lagi tentang kedatangan Tuhan. Ya, saya mimpi tentang kedatangan Tuhan, tentang masa antikristus segala macam. Nah, itu kan belum terjadi, tetapi saya melihat dengan amat sangat jelas. Nah, itu kan harus diuji semuanya. Pola-pola itu harus diuji. Nah, ada orang
ya terutama dari gereja karismatik ya. Suka wah ini dong penglihatan lah inilah itulah, tetapi coba lihat rata-rata nubuatan dan penglihatan mereka itu yang universal. Tuhan akan datang, aku melihat di awan-awan. Ya itu kan universal, semua orang juga tahu itu, ya kan? Semua orang juga tahu itu universal. Artinya apa? Ya kamu hanya mengulangi apa yang sudah diomongkan di Wahyu, ya kan? Atau di dalam Matius 24 itu sudah universal sekali. Nah, tetapi ada seperti tadi kayak pertanda, ya ketika ayah saya mau meninggal. Waktu ayah saya meninggal, ya kurang setahun saya sudah melihat ayah saya meninggal. Posisinya semua waktu meninggal itu posisinya bisa sama persis. Ya posisinya semuanya. Nah, dari situ saya melihat cara menguji mimpinya buat diri sendiri dari yang dekat-dekat seperti itu. Nah, banyak orang nih bernubuat atau mendapat mimpi penglihatan, dia merasa itu penglihatan yang jauh ke depan, tetapi sementara dia sendiri tidak mendapat penglihatan untuk yang dekat-dekat. Ya biasanya dia tidak teruji, biasanya akhirnya ya cuma bunga tidur saja. Nah, jadi itu mesti diamatin, diuji buat sendiri. Nguji mimpi itu tiap hari kita ya. Orang Tuhan itu pasti bicara sama kita dengan berbagai macam cara yang kita pahami, entah melalui mimpi, entah melalui tanda-tanda alam, tanda-tanda di badan, ya kan? Tetapi itu harus diuji dan kita harus mengenali tanda-tanda itu. Jadi jangan dianggap remeh, tetapi juga jangan terlalu terintimidasi, gitu ya. Atau jangan geeran juga, Ya itu tambahnya itu aja. Memang kalau berdasarkan apa nggak terlalu banyak spesifik ke kehidupan nyata sih aku dapatkan, apa enggak, karena itu cuman kalau mau katakan mimpi yang berbeda dengan mimpiku yang biasa, tapi kalau aku lihat dari tanda-tanda kehidupan nyata sih nggak terlalu apa kali, nggak membuktikan apapun dari mimpi itu gitu loh. Tapi Pak Paul, saya ingin tanya nih Pak Paul, bagaimana dengan penglihatan gitu, yang artinya kita di dalam keadaan sadar, tidak tidur, tidak melamun. Karena gini, Bisa saya ilusi gini, kan? oh Bisa gini, menjadi biar saya ilusi, tetapi itu kan harus diuji kan? ya gini Pak, biar saya ceritain dikit ya Pak ya, biar dapat ininya, poinnya. Waktu itu di tahun 2004 tanggal 25 Desember jam 8 malam, ketika saya berdoa di gereja GKI Jembatan Merah Yogyakarta. Waktu itu masih ingat, saya dipimpin Pendeta Paulus Lee. Saya lagi doa penutup Natal kan, dipimpin oleh Pendeta Paulus Lee sendiri. Lagi doa itu Pak, tapi saya tiba-tiba berada di satu ruangan gitu, gedung. Dan di depan saya itu dihadapkan layar lebar seperti layar bioskop. Saat keadaan itu saya berpikir, loh, saya kan tadi di gereja gitu. Saya kan setahu saya berdoa di gereja, kenapa di sini gitu. Tapi saya perhatiin layar itu menunjukkan suatu peristiwa gitu. Dimana pertama itu lahar magma ya dari bawah tanah itu mengalir, ada di persimpangan, bertemu, terjadi hantaman dan letusan, naik ke laut. Itu air laut itu naik tinggi, terus tingginya bahkan ada yang melebihi pohon ya, pohon kelapa itu. Orang berteriak, lari-lari, dikejar, digulung-gulung itu. Padahal posisinya itu saya lagi berdoa itu Pak Paul, dan itu terjadi 2 kali gitu kan. Waktu pertama saya lihat, penasaran saya kan, tapi saya di gereja kok, saya buka mata, benar saya di gereja gitu kan. Saya lanjut lagi berdoa, balik lagi ke situ sampai saya ikuti semua yang ada di layar lebar itu, peristiwa itu kan. Sampai saya dengar kata amin, saya buka mata lagi, posisi saya tetap di gereja. Tapi di saat saya berdoa itu, saya seperti merasa di suatu ruangan, dan hanya saya sendiri di ruangan itu.
Kalau yang begitu gimana itu Pak Paul? Diuji saja toh, diuji kan itu kan biasanya mimpinya berulang kali kan. Kalau orang yang belum peka itu biasanya Tuhan kasih beberapa kali tuh. Kalau dia sudah peka, kayak saya kan sampai 7 kali kan, dikasih mimpi sampai 7 kali. Saya bandel ya, suruh ke Eropa itu loh saya bandel. Tapi kalau orang sudah dia terbiasa, dia melatih itu namanya karunia profetiknya dia ya. Sekali saja sudah cukup dia mengerti. Tapi kalau enggak Tuhan kasih sampai berkali-kali saking kita dableknya ya. Itu ada di kelas saya ya. Saya itu mengajar kelas profetik namanya, di kelas profetik 16 kali pertemuan. Saya mengajar tentang bagaimana kita membedakan mimpi yang dari Tuhan atau mimpi yang dari setan yang ditaruh untuk mengintimidasi kita, dan mimpi yang karena kita kecapean, atau mimpi-mimpi karena misalnya kita habis nonton film seri drama Korea nih berhari-hari kita sampai ke bawah mimpi kan, nah, misalnya dan seterusnya ya. Jadi itu kalau saya sih dari kecil, karena keluarga kami keluarga paranormal ya, jadi kita terbiasa dengan hal seperti itu. Saya waktu kelas 6 SD itu ya, kita itu kalau cuma nebak nomor 2, nomor 3, nomor 4, kita sering itu, gampang itu ya. Hampir tiap bulan kita pasti dapat uang dari pasang nomor itu, karena saya dulu jualan SDB Porkas ya. Toko saya itu sampai ramai sekali karena saya selalu ngasih nomor 2 angka, 2 angka, 3 angka sama customer-nya itu yang beli-beli itu. Kalau cuma nebak-nebak gitu mah gampang itu dulu tuh. Tapi posisi saya kan nggak tidur Pak Paulus, saya kan berdoa ya, gitu. Melek begitu kan? Iya berdoa, saya posisi berdoa dalam kondisi sadar, tapi tiba-tiba di dalam benak kita ada gambaran, seakan terus kitanya rasanya ada di dalam, kayak nonton film 3 dimensi begitu, iya kan? Iya, dihadapkan seperti di layar bioskop saya lah waktu gitu. ketemu Tuhan Yesus, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu kayak nonton film 3 dimensi begitu tuh, sama tuh. Dan saya melihat saya ada di dalam situ, benar ya? Benar. Itu seperti itu. Seperti film 3 dimensi, kita ada di dalamnya dan kita melihat kita ada di dalamnya. Saya tidak ada di dalam tampilan layar itu, tapi saya menyaksikan. Jadi seperti menonton di layar bioskop. Iya, menyaksikan. Bukan saya terlibat di peristiwa itu, tidak. Ya, artinya Anda hanya ini saja sebagai melihat. Iya, melihat. Sebuah bencana atau apa, saya kan nggak tahu tadi ya. Tadi kan di sini hujan tuh, gede banget, nggak terlalu jelas. Bencana Pak Paul. Nah, itu bisa. Jadi diuji, karena kalau memang itu benar-benar, ya itu akan menjadi pertanda loh, hati loh. Jadi gini, Rasul Paulus berkata, jangan anggap rendah nubuatan, jangan diremehin, tapi juga jangan geeran, gitu loh. Tapi jangan diremehin, gitu loh. Iya Pak, itu tadi menyinggung tadi bentar Bang, menyinggung tadi kan Pak Paul bilang bisa kita uji kebenarannya gitu kan Pak. Uji. Dan itu memang terjadi Pak Paul. Itu ternyata tsunami Aceh Pak Paul di tahun 2004 silam. Saya pertamanya hanya berpikir gini, waktu berdoa itu kan saya dikasih lihat, saya mikirnya begini, ini mungkin hanya tanda-tanda kiamat gitu kan, karena banyak peristiwa kan. Ya. Setelah saya ikuti itu kan tanggal 26 pagi ya, siang baru terdengar berita tsunami Aceh itu. 3 hari kemudian ya, dari awalnya 3 hari kemudian saya menonton tayangan televisi berita tentang tsunami Aceh, di mana tayangan itu saya lihat sama persis seperti apa yang saya lihat di ruangan itu, di layar bioskop itu. Lain kali bisa kejadian lagi tuh, kamu dapat begitu lagi, kamu mesti alarm tuh kalau udah begitu tuh. Kalau enggak nanti kamu bersalah kepada kemanusiaan loh. Memang saya dikasih tugas. Jadi kalau kamu sudah sekali 2 kali kejadian, apa yang kamu alami itu kan berarti kamu harus mengenali ya. Anggaplah 3 kali kamu ngalamin, 3 kali. Ya, yang keempat kamu harus sudah bertindak. Kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan. Kalau atau juga begini, karena ada penglihatan yang kita sebenarnya tidak perlu bertindak apa-apa, tapi kita dikasih tahu ini tanda-tanda. Nah, kamu berdoa sama Tuhan, Tuhan aku dikasih ini, terus buat apa? Kalau aku misalnya ada bencana, aku ngomong sama orang, apa ada yang mau dengar?
Sama seperti saya waktu dapat penglihatan itu ya, saya disuruh kamu beritakan kamu kembali melayani Tuhan, maksudnya jadi pendeta lagi ya. Saya kan sudah nggak jadi pendeta 2010 tuh, saya mengundurkan diri gara-gara saya jengkel sama gereja kan. Nah terus 2013 akhir, 2013 akhir saya ketemu Tuhan Yesus ya. Nah Tuhan sudah kok melayani, kau melayani lagi ya, iyain aja kan ya, kita nggak ngetong, kita lagi dijamah dengan luar biasa, hati kita lagi bergembira, sukacita luar biasa pertemuan dengan Tuhan Yesus. 2015 diingatkan kamu kembali melayani Tuhan full, nggak boleh kerja sekuler. Siapa yang mau dengar saya bekas penjahat? Kalau pendeta bekas penjahat orang mau dengar. Saya ini penjahat bekas pendeta, siapa yang mau dengar? Nah tapi Tuhan ngomong terus ya, saya dapat penglihatan sampai 7 kali, coba bayangin. Hari ini sekarang seluruh Indonesia dengerin saya, seluruh dunia dengerin saya, ya kan? Jadi apa yang harus aku lakukan? Ya, kamu harus tanya tuh sama Tuhan. Kalau kamu sudah tahu begitu, kamu nanya supaya kamu jangan bandel kayak Yunus masuk perut ikan dulu kan. Nah, saya bandel dulu ya. Saya bandel, akhirnya makan korban tuh waktu saya bandel itu ya. Ada teman saya mati ya, kasihan ya. Karena saya bandel, makanya saya nyesel sekali ya. Aduh, kalau saya dulu nurut ya. Karena maksud saya begini, maksud saya kan saya tuh nggak mau minta-minta uang. Saya tuh nggak suka melayani Tuhan terus minta-minta uang ya. Kamu lihat ya, saya nggak pernah minta-minta uang sama jemaat. Tanya deh sama semua donatur kami di Damaris itu. Kami nggak pernah minta-minta uang. Nah, saya tuh pantang minta-minta uang. Ya malu juga ya. Saya bisa kerja kok. Lalu nggak boleh kerja sekuler. Lalu saya mau biaya pelayanan saya pakai apa coba? Lalu siapa yang mau dengerin saya coba? Kan itu pikiran manusiawi sekali kan? Dan sangat normal. Saya masih sehat, masih muda, saya bisa kerja, saya biayain pelayanan saya sendiri. Nggak boleh. Kamu harus fokus melayani Tuhan. Saya kemudian fokus. Waduh, saya nulis buku pertama itu ya, menggugat Alkitab. Waduh, itu bisa buat hidup tuh. Beneran tuh ya, bisa buat hidup, bisa buat. Sampai buku yang kedua saya itulah saya keliling dunia tuh, ke Hong Kong, ke mana tuh, ke Thailand, kemana-mana tuh ya. Seluruh Indonesia. Buku yang kedua itu Khilafah Terakhir itu, yang tesisnya saya itu kan. Ya ternyata Tuhan caranya dengan luar biasa. Saya tidak pernah sekalipun ngucap support saya dong, minta pelayanan, nggak pernah. Saya mintakan buat orang lain sering ya kan, kayak dulu yang buat Cut Fitri itu kan, waktu gimana caranya nih. Oke, tapi kan rekeningnya Cut Fitri, bukan buat saya. Dulu buat KC ya kan, bukan buat saya. Kalau buat pribadi, waduh, malu ya kita ya minta-minta ya. Tuhan, saya kalau hidup pas-pasan ya cukup makan lah sekarang inilah. Kalau sekedar cukup makan ya kita berlimpah ya. Kita bukan orang kaya. Tetapi kata Paulus bilang apa? Aku miskin namun memperkaya banyak orang. Haleluya. Kamu mesti nanya ya. Hati-hati kalau udah 2 kali, kamu bilang tadi sudah 2 kali. Yang ketiga, yang keempat kamu harus sudah bertindak. Lu nggak boleh diam aja. Lu hati-hati lu kamu. Nanti kamu disangka sama Tuhan Yunus. Udah sering Pak Paul. Nah itu kamu mesti ngomong. Kalau nggak, nanti kamu yang disabet sama Tuhan loh. Dalam tanda kutip ya, Tuhan nggak jahat begitu, cuman kalau apapun yang Tuhan berikan kepada kita itu tujuannya adalah supaya kita berguna bagi kemanusiaan. Tidak mungkin itu cuman buat hiburan saja ya, nggak ada tuh. Tuhan kasih kemampuan buat kita, kasih ya, belum tentu semua kemampuan ya. Kadang-kadang lihat orang bencana itu kadang-kadang serem juga ya. Ngeliat orang kena bencana, saya ngeliat zaman Antikristus itu serem juga, bergidik itu saya ngimpi itu ya, sampai bangun itu dingin semua badan saya itu ya, ngeliat zaman Antikristus itu ya. Waduh, zaman Antikristus itu dingin semua itu badan saya itu. Nah makanya sekarang ini kan saya khotbahnya tentang Antikristus terus kan, zaman Antikristus terus. Saya persiapkan komunitas kami untuk siap di masa-masa Antikristus.